Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Yes, dalam Tuhan Yesus luar biasa. Puji Tuhan. Ya, senang sekali saya boleh ada di tempat ini di GBI House of Prayer Ciseeng. Ya, perkenalkan saya Irawan Timothy Karsono bersama dengan istri Marina Indriasari Naibaho. Ya, jadi kami dua suku yang dipersatukan oleh Tuhan gitu ya. Puji Tuhan. Kami dari Cibinong Bapak Ibu Saudara, dari GBI Jalan Raya Cikaret juga GBI Jalan Raya Tapos. Di Cikaret saya mengembalakan, di Tapos saya menjadi wakil gembala. Ya puji Tuhan, senang sekali. Terima kasih untuk Pak Okan dan Ibu dan juga segenap jemaat yang ada. Ya, salam kenal dari kami, salam juga dari Cikaret dan Tapos. Amin. Ya puji Tuhan, hari ini kita akan bahas mengenai Tuhan atas badai. Ya, saya mau tanya dulu nih, di antara kita siapa yang gak pernah ngalamin badai dalam kehidupannya? Boleh lambaikan tangan, yang gak pernah ngalamin. Semua ngalamin, amin. Saya lihat ini wajah-wajah yang sudah keluar dari badai gitu ya. Yang sudah sering ngadepin badai tetapi tetap survive di dalam Tuhan karena Tuhan kita dahsyat, amin. Ya, kita langsung saja masuk dalam ayat firman Tuhan ya. Terambil dalam Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Kisah ini juga ada di Matius 14 ayat 22 sampai 33, kemudian juga di Markus 6 ayat 45 sampai 52. Nanti kita akan cuplik beberapa dari Matius juga Markus supaya kita ya lebih lengkap lagi ya pemahaman kita tentang firman Tuhan ini. Ya, judul perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Kita baca ayat-ayat ini yuk, 1, 2, 3. Ketika hari mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Hari sudah gelap dan Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sementara laut bergelora karena tiupan angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Mereka pun ketakutan. Namun ia berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Lalu mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Katakan, amin. Puji Tuhan. Ya, ini adalah para murid Kristus yang mereka naik ke perahu lalu mau menyeberang. Ya, sementara Yesus tinggal di situ, dia mau berdoa. Ya, tapi dalam perjalanannya kita lihat laut bergelora. Ya, murid-murid Yesus mereka ngalamin yang namanya badai di situ. Ternyata Bapak Ibu Saudara, waktu kita ngikut Tuhan Yesus, ya, kita tidak akan pernah luput dari yang namanya apa? Badai. Ya. Jadi ketika kita ikut Yesus, oh saya udah tinggalkan segala sesuatu buat Yesus, saya udah mengiringmu seumur hidupku gitu ya. Ya kita mulai masuk dalam rencananya Tuhan, dalam kehendaknya Tuhan. Ya pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita taklukkan kepada pikiran, perasaan dan kehendak Yesus. Ternyata ya kita pun tidak luput dari yang namanya badai. Ya, puji Tuhan. Nah, pertanyaan adalah kenapa sih murid-murid Yesus ini menyeberang? Ya, dalam Yohanes tadi kita tidak dapati. Ya, tetapi di dalam Matius dan Markus kita bisa lihat. Ya, di Matius 14 ayat 22 kita baca sama-sama yuk Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu dia menyuruh orang banyak pula. Lalu di Markus 6 ayat 45 kita baca sama-sama sekali lagi 1, 2, 3. Lalu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Ternyata Bapak Ibu Saudara, waktu mereka menyeberang ke sana, ke seberang sana, ya ke Betsaida, mereka bukan ya berdasarkan kehendak mereka sendiri. Oh mau-maunya mereka. Oh saya mau nyebrang aja nih. Ya di sana mungkin lebih enak suasananya dan sebagainya. Oh lebih seru nih. Ya ada kesempatan lebih baik di sana. Tetapi ini ternyata kita bisa dapati bahwa Yesuslah yang segera mendesak murid. Ada satu perintah dari Tuhan Yesus yang bikin mereka segera berjalan gitu ya.
Dan mereka adalah orang-orang yang sangat taat. Ya, mereka tidak menunda-nunda, mereka tidak ya cari-cari alasan, oh nanti aja menyeberangnya. Tetapi waktu Yesus mendesak mereka dengan segera untuk naik ke perahu menyeberang, mereka segera lakukan itu. Artinya ini adalah atas desakan, atas instruksi, perintah atau arahan dari Tuhan Yesus sendiri. Diperintahkan oleh Yesus sendiri menyeberang ya dengan perahu ke seberang sana. Tetapi mereka tuh ngalamin yang namanya badai. Boleh klik Bapak Saudara. Kita dapati di saat ini adalah mengikuti kehendak Tuhan bukan berarti juga kita tidak ngalamin badai. Berapa banyak orang ya pernah berpikir, ya seseorang pernah cerita sama saya, ya dia panggil saya Koh gitu ya. Koh kenapa sih? Ya saya udah ikutin Tuhan, saya udah mulai pelayanan, mengembalakan kul gitu. Ya tapi kok badai rasanya datang terus dalam kehidupan saya. Gitu ya. Mungkin dia lupa, dia belum baca ayat ini gitu ya. Waktu Yesus menyuruh murid-muridnya, kita berjalan dalam kehendaknya. Kita ngikutin apa yang dia mau, bukan berarti masalah itu akan gak ada. Kan ada pujiannya ya Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Jangan pernah menyerah. Amin. Ya, dia janji, dia menyertai kehidupan kita. Dia janji bahwa dia tidak akan meninggalkan kita di tengah segala pergumulan kita. Tapi yang menarik, kita akan lihat nanti ya di dalam ayat-ayat ini. Ya, bahkan murid-murid Yesus ini mereka berjalan di satu tempat yang bagi mereka ini adalah tempat yang luar biasa. Ya, boleh klik lagi. Ya. Namanya adalah Danau Galilea. Ya, saya mau tanya dulu nih, siapa yang pernah ke Danau Galilea boleh angkat tangan. Belum pernah ya? Kita doakan bahwa nanti kita sama-sama ya, saya, istri, ya, semua jemaat GBI Hope Cisayang kita sama-sama pergi ke sana. Amin. Ya. Ini adalah salah satu danau yang luar biasa yang terkenal di dunia. Bahkan orang-orang Israel ini mereka sangat bangga ya dengan nasionalismenya mereka, dengan kebangsaannya mereka, bahkan dengan alamnya mereka. Ya, seorang rabi kuno Israel mengatakan begini, Tuhan menciptakan semua lautan atau perairan lainnya. Ya, lalu dia menciptakan Galilea hanya untuk dirinya sendiri. Ya, saking bangganya. Ya sama di Indonesia kan kalau orang-orang Batak gitu ya, mereka bangga dengan danau apa? Danau Toba gitu ya. Puji Tuhan. Demikian juga orang Israel nih, mereka bangga sekali dengan yang namanya Danau Galilea. Bahkan dikatakan semua diciptakan sama Tuhan, danau yang lain. Tapi yang ini nih khusus diciptakan buat kesenangannya Tuhan sendiri. Artinya Tuhan harusnya ada di tempat itu, segala sesuatu harusnya menjadi serba damai, sejahtera. Oh baik-baik aja dong kalau ada Tuhan di situ. Ya, kan kalau ada Tuhan, ya, kita akan merasakan damai sejahtera, sukacita, penuh dengan penghiburan dan sebagainya. Tetapi ternyata badai terjadi di Danau Galilea. Boleh slide selanjutnya. Danau Galilea ya secara singkat ini luasnya 166 km persegi. Ya kedalaman maksimalnya sekitar 43 meter, 210 meter di bawah permukaan laut. Nah ternyata ini mencatat rekor sebagai danau air tawar terendah di permukaan bumi. Ya, ini rekor dunia gitu ya. Kemudian dia adalah danau kedua terendah di dunia setelah Laut Mati. Ya, Laut Mati ya airnya bukan air tawar tetapi air asin gitu ya. Disebut juga Laut Mati atau sebenarnya itu sebuah danau juga. Ya, ternyata Bapak Ibu Saudara dicatat di sini pada masa lampau di Danau Galilea ini sering terjadi badai mendadak yang diakibatkan pertemuan antara udara dingin dari bukit-bukit yang bertemu dengan udara panas dari lingkungan di sekitar danau. Ya. Nah, kemudian banyaknya basau dan bebatuan beku lain yang terletak di sekitar danau.
Ini membuktikan kalau area di sekitar danau juga sering terjadi gempa bumi dan aktivitas vulkanik di masa lalu. Ya. Banyak goncangannya ternyata. Dan sering terjadi di malam hari. Waktu Yesus menyuruh itu kan sudah mulai malam hari. Betul ya? Apakah Yesus tahu bahwa nanti akan terjadi badai waktu dia menyuruh murid-muridnya ke seberang? Pasti Yesus tahu. Amin. Ya, dia tahu. Ya, jadi di poin ini boleh klik lagi. Berada di tempat yang Tuhan inginkan bukan berarti kita tidak ngalamin badai. Amin. Amin. Berada di dalam pelayanan, berada di dalam hadirat Tuhan. Oh, kita sudah bawa diri kita dan bahkan seluruh keluarga kita untuk ikutin ya maunya Tuhan. Oh, kita udah enggak lagi menyimpang ke kanan ke kiri. Kita ikutin ya maunya Tuhan. Kita dulunya ya pergi ke tempat-tempat yang najis gitu ya. Tempat-tempat yang cemar. Oh, sekarang kita kalau enggak ke ke gereja, ke menara doa gitu ya. Oh, kudus sekali gitu ya. Kehidupannya udah dibuat sedemikian rupa sehingga kita selalu ngalamin hadirat Tuhan, tempat di mana Tuhan ada. Tetapi toh itu tidak membuat kita untuk lepas dari yang namanya badai kehidupan. Ya, puji Tuhan. Pada waktu murid-murid menyeberang, waktu murid-murid disuruh sama Tuhan Yesus untuk pergi ke seberang sana, mereka itu dalam keadaan yang sangat antusias. Ya, karena mereka habis ngalamin ya peristiwa di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Ya ini ada peristiwa apa? Yesus memberi makan 5.000 orang, laki-laki, belum perempuannya, belum anak-anaknya. Ya, jadi bisa jadi 15 ribuan, 20 ribu, kita nggak pernah tahu angka pastinya gitu ya. Tapi dicatat bahwa di peristiwa ini ada satu mujizat Tuhan yang luar biasa. Ya Tuhan menyediakan ya ketika ada kebutuhan yang besar dari umat Tuhan, dari orang-orang yang ngikutin Yesus, tidak ada persediaan apa-apa. Ya cuma ada seorang anak kecil yang bawa apa? 5 roti, jelai dan 2 ikan. Betul ya? Terbalik nggak tuh? 5 roti dan 2 ikan, betul ya? Ya. Ini seorang anak kecil yang sangat sederhana. Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata dia yang punya bekal itu. Pertanyaan saya gini, kalau yang bawa anak kecil, rotinya gede-gede atau biasa aja gitu? Kecil-kecil ya? Ya, nggak terlalu besar lah ya rotinya. Nggak mungkin dia bawa roti-roti yang besar sekali sehingga dia susah untuk bawanya. Pertanyaan saya lagi, ikannya kecil-kecil atau besar-besar Bapak Ibu? Ya, orang-orang yang nggak percaya sama kebenaran Alkitab kan mereka membuat satu analisa sendiri gitu ya. Ya, mereka mengatakan, oh ikannya ini ikan besar. Ya, sehingga bisa dibagi-bagi untuk ribuan orang. Nggak mungkin anak kecil bawa ikan paus gitu ya. Atau ikan hiu gitu ya, nggak mungkin. Pasti ikannya kecil, tapi sesuatu yang kecil ya, yang kita persembahkan di hadapan Tuhan, sesuatu yang kita miliki sendiri, dengan ketulusan iman kita serahkan sama Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus memberkati itu, dia membagi-bagikannya. Itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Amin. Ya, dari peristiwa ini, para murid melihat, ya ternyata Tuhan memelihara kehidupan mereka sama seperti ketika zamannya Musa. Umat Tuhan kelaparan dan Tuhan sanggup untuk menurunkan yang namanya roti mana. Betul ya? Ya. Ini luar biasa, Yesus sendiri yang melakukan itu, mujizat pelipat gandaan itu. Mereka begitu antusiasmenya, mereka begitu dalam kemenangan. Ya, setelah melakukan KKR yang luar biasa ini. Ada mujizat yang luar biasa. Mereka naik ke perahu itu pasti dengan nyanyian di hati mereka gitu ya. Ku menang bersama Yesus atau apapun gitu ya pujiannya. Tapi ternyata mereka disuruh ke seberang sana dan harus ngalamin yang namanya badai. Dan yang luar biasa, Yesusnya nggak ada di situ. Yesus menyuruh mereka
untuk bergerak. Ya, tapi Yesus ada di seberang. Tadi kita udah nyanyikan gitu ya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Oh, dalam peristiwa ini gak ada Yesusnya loh. Waktu mereka ngalamin badai. Betul ya? Yesusnya ada di seberang. Mau ngapain? Mau berdoa semalaman. Ya. Dan Dia akan segera menyusul. Tapi Yesus nggak muncul-muncul juga. Mereka ngalamin badai. Pertanyaan di benak murid-muridnya adalah, dan ini menjadi pertanyaan banyak dari kita. Waktu kita ngalamin badai dalam kehidupan kita. Yaitu, apakah Yesus telah meninggalkan mereka? Apakah Yesus begitu enggak pedulinya akan kehidupan murid-muridnya? Dia cuma bisa menginstruksikan, dia cuma bisa nyuruh murid-muridnya untuk mengikut dia. Oh, tanggalkan semua yang engkau engkau miliki dan sebagainya, tinggalkan semuanya. Murid-murid yang meninggalkan pekerjaan mereka untuk ikut Yesus, meninggalkan segalanya untuk ikut Yesus. Bahkan Yesus pernah bilang apa? Orang yang mengikut aku, dia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya lalu mengikut aku. Ya, tapi di saat ini ternyata Yesusnya enggak ada di dalam perahu tersebut. Ya, dan ini jadi pertanyaan kita semua. Ya, banyak dari kita. Ya, apakah Tuhan udah enggak peduli atas kehidupanku ketika badai demi badai terjadi dalam kehidupan kita? Apakah benar Yesus tidak peduli? Ya, kita akan buka di dalam Markus 6 ayat 48. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin saka, kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Katakan, amin. Ternyata Bapak Ibu Saudara, walaupun Yesus nggak ada di dalam perahu itu, mungkin kita berpikir waktu kisah ini, oh kenapa murid-murid nggak bawa Yesus ya? Nggak menyertakan Yesus. Waktu Yesus mendesak mereka untuk pergi, ayo dong Tuhan Yesus, kami perlu Engkau. Gitu ya. Engkau harus ikut bersama-sama dengan kami. Ya. Dan kita berpikir kalau Yesus ada di saat itu, badai itu tidak akan pernah terjadi. Tapi kita tahu ada peristiwa lain Bapak Ibu Saudara, dicatat oleh Alkitab juga. Yesus pernah bersama-sama dengan murid-murid di dalam sebuah perahu. Tetapi badai itu tetap terjadi. Bahkan Yesus sempat tidur. Ya, amin. Amin. Jadi artinya bukan ada Yesus di perahu itu. Atau tidak ada Yesus. Tapi badai tetap diizinkan oleh Tuhan. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Waktu kita perhatikan di Markus 6 ayat 48 ini. Ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin saka. Ya. Di Yohanes tadi kita baca 2-3 mil mereka mendayung, lalu terjadi yang namanya badai itu. Betul ya? Ya, jadi udah agak ke tengah tuh. Ya, ini yang luar biasa. Jam 3 pagi, jam 3 dini hari, dalam kondisi badai menerjang yang namanya Danau Galilea, Yesus bisa memperhatikan murid-muridnya. Padahal keadaannya begitu kacau, begitu kelam, begitu gelap. Ya, itu begitu jauhnya terjadi. Tapi luar biasa, Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung. Amin. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak pernah melepaskan perhatiannya daripada murid-muridnya. Waktu kita ngalamin badai, pencobaan, pergumulan, tantangan, himpitan, apapun. Ya saya nggak tahu apa yang dialami oleh Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Tapi perhatikan, Yesus memperhatikan kita. Bahkan betapa payahnya kita sudah mendayung. Amin. Betapa payahnya kita sudah berjalan, betapa payahnya kita menanggung penderitaan itu, betapa payahnya kita rasanya udah mau menyerah, kita udah ketakutan. Ya para murid waktu itu mereka ketakutan, mereka akan binasa. Padahal mereka adalah orang-orang yang sangat ahli di dalam perairan. Ya beberapa dari mereka adalah para nelayan. Ya, profesinya memang di situ. Ya, tempat kerjanya memang di danau.
Tetapi mereka ngalamin ketakutan, oh ternyata ini lebih dari yang mereka bisa hadapi, lebih dari apa yang mereka bisa atasi. Dan mereka sangat kepayahan di situ. Betapa payahnya mereka mendayung. Ya, ini luar biasa. Yesus tidak pernah melepaskan pandangannya dari kita. Amin. Yesus tidak pernah melepaskan perhatiannya dari kita. Yesus melihat dan peduli pergumulan murid-muridnya. Tetapi dia perlu menunggu waktu untuk menolong kita. Amin. Ya, dikatakan jam 3 dini hari. Yesus datang kepada mereka, berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Ya, ada waktunya Tuhan untuk menolong kita. Waktu kita begitu payahnya menghadapi kehidupan ini dengan tantangan, dengan badai, dengan terpaan yang menghalang hidup kita. Ya, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Ya, karena ada waktunya Tuhan Yesus menolong kita. Mungkin tinggal sebentar lagi Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah menyerah. Amin. Mungkin jam 3 dini harimu itu tinggal beberapa menit lagi. Tetapi engkau sudah berputus asa lalu engkau mengatakan, sudah, enggak Tuhan-Tuhanan lagi. Enggak Yesus-Yesusan lagi. Enggak GBI-GBI-an lagi gitu ya. Saya menyerah Tuhan. Saya hands up. Udah saya mau kembali aja ke kehidupan yang lama. Toh sama aja. Waktu badai menerpa kehidupanku, goncang nih bisnisku, aku gak bisa pakai cara dunia lagi. Ya kan? Waktu di dalam Tuhan, kita harus pakai cara Tuhan. Waktu kita ngalamin badai, kita mulai berpikir, apa saya kembali saja pakai cara-cara yang dulu. Ya, tapi perhatikan, jangan pernah menyerah mendayung perahu kekristenanmu. Amin. Ya, puji Tuhan, ada jam 3 dini hari yang sedang menanti engkau untuk Tuhan datang melawat kehidupanmu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya bangun jam 3 pagi gitu ya, doa gitu ya, supaya Tuhan tolong. Amin. Ini guyon aja sih ya Bapak Ibu Saudara ya, Tuhan bisa tolong kita kapanpun. Amin. Tapi boleh dicobain. Jemaat di GB Hope, ya House of Prayer, ini senang berdoa semua, betul ya, puji Tuhan. Ya cobain, kalau punya masalah datang sama Tuhan jam 3 dini hari, cepet Tuhan tolong, kenapa? Karena saingannya sedikit. Jam 3 dini hari orang lebih banyak tidur gitu ya. Ya kalau engkau berdoa Tuhan dengar gitu. Ya puji Tuhan, ada waktunya Tuhan untuk menolong kita. Dan Yesus mengatakan apa? Jangan takut. Ini luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Badai terjadi, tapi firman Tuhan mengatakan apa? Jangan takut. Segala keadaan di dunia ini boleh bikin kita tergoncang secara manusiawi. Ya, secara pikiran kita, nalar kita sebagai manusia, ya boleh rasa khawatir, tapi firman Tuhan mengatakan apa? Jangan takut, jangan khawatir. Ya, mau ada perang tarif internasional apapun gitu ya yang terjadi di dunia ini, apapun kondisi politik, perekonomian dan sebagainya. Tuhan bilang apa? Jangan takut. Dan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, kata jangan takut di Alkitab kita itu tertulis sebanyak 365 kali. Gak percaya, baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu dihitungin sendiri ya. Nanti laporan sama saya gitu, salah nih Pak, ternyata ada berapa gitu ya. Ada 365 kali Tuhan Yesus bilang apa, atau Tuhan berkata apa, jangan takut. Firman Tuhan mengatakan jangan takut, artinya ya jangan pernah lewatkan ya satu hari dengan ketakutan, tapi kita harus punya roh keberanian di dalam Tuhan. Katakan amin. Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Amin. Tuhan Yesus bilang apa? Jangan takut, ini aku. I am. He's the great I am. Ya, tadi kita udah nyanyikan, aku punya Tuhan yang besar. Waktu Yesus bilang jangan takut, ini aku. Itu bukan cuma menyatakan, ada aku nih. Tapi dia menyatakan, aku Tuhan yang besar. Aku Tuhan yang dahsyat. Aku Tuhan atas semesta alam. Karena perkataan ini aku di sini, ini sama dengan I am that I am yang Tuhan nyatakan kepada Musa. Ini klaim dari Tuhan Yesus sendiri.
Ya, jadi Yesus pernah menyatakan kata-kata yang cuma eksklusif milik Yesus, milik Allah saja. Orang Israel tahu itu. Makanya orang Israel kan selalu mengatakan, Yesus ini menghujat, Yesus ini menyamakan diri dengan Allah. Ya, Yesus banyak sekali statement-statement yang menyatakan bahwa dia adalah Allah sebenarnya. Dengan perkataan-perkataan seperti aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah gembala yang baik. Orang Israel tahu gembala yang baik adalah Yehova. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, Bapak Saudara, jangan takut. Karena Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Bahkan Yesus ada di dalam hati kita. Amin. Ya, jadi ketika ada badai, apa yang harus kita ngerti? Yang pertama, ya, pastikan kita tahu bahwa Yesus itu tahu persis apa yang sedang terjadi. Amin. Ya, apapun yang terjadi, badai kehidupan apapun, ya, yang harus kita kita ngerti dengan pasti. Ya, tertanam di hati kita, Allah kita, itu Yesus. Dia tahu persis apa yang sedang terjadi. Dan dia sanggup untuk menolong kita. Amin. Dan yang kedua, Yesus adalah Tuhan atas badai. Dia yang sanggup untuk mengatasi, membuat kita bisa terbang ngatasin badai. Ya, yang ketiga, ternyata Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita belum keluar dari badai tersebut, Tuhan sanggup untuk memelihara hidup kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita pernah ngalamin badai sama-sama seluruh dunia, yang namanya badai COVID-19. Ya, bahkan ibadah di tempat ini juga pasti sempat ditutup gitu ya. Kita ngalamin yang namanya semua yang ngalamin ya harus tinggal di rumah gitu ya, dibatasi jarak kita dan sebagainya. Ya, tapi toh sampai hari ini Tuhan tetap memelihara hidup kita. Amin. Ya, ketika kita hadapi badai yang lain, Tuhan juga, Tuhan yang sanggup memelihara kita di masa lalu, dia pasti sanggup memelihara kita di masa depan. Amin. Puji Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, ya ternyata Bapak Ibu Saudara ada dua jenis badai. Ya, yang pertama, langsung aja ya. Ternyata ada badai yang tugasnya Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Itu Tuhan tugaskan untuk mengoreksi hidup kita. Contohnya adalah siapa? Yang alami badai karena kesalahan, yaitu Yunus. Dia dipanggil sama Tuhan untuk menginjili, untuk memberitakan ya pertobatan kepada bangsa yang namanya apa? Kota apa? Niniwe. Ya, tetapi dia enggan, dia lari. Dia naik sebuah kapal, lalu terjadilah badai. Ya, dia harus dilempar ke laut. Dimakan sama ikan kecil apa ikan besar yang sekarang nih? Ikan besar. Nah, ini benar nih ikan besar. Ya. Lalu puji Tuhan, di perut ikan, dia bertobat, betul ya? Pertanyaan saya, Yunus mati atau hidup di perut ikan selama 3 hari itu? Ya. Hidup atau mati? Iya. Ya, itu perdebatan tuh Bapak Saudara. Nanti dibaca di dalam Yunus, ini bukan saya ini ya, hidup apa mati. Di kitab Yunus dikatakan, aku berseru kepadamu di tengah dunia orang mati. Artinya Yunus mati atau hidup? Sekarang mati bilang. Ya ada yang mengatakan, ya itu sebuah kiasan bahwa di dalam perut ikan jauh dari ya kehidupan manusia dan sebagainya. Dia katakan ini dari dunia orang mati, dia berseru. Dari tengah dunia orang mati. Tetapi ada yang mengatakan Yunus betul-betul mati. Makanya menjadi perlambangan ya tanda yang diberikan kepada orang Israel waktu nanya kepada Yesus, apakah engkau benar Mesias? Tandanya apa? Ya dia kasih apa? Cuma satu tanda yang ya kan? Ya yaitu tanda Yunus. Tapi jangan jadi perdebatan. Amin. Ya karena kita nggak bisa nemuin ikannya, kita tanya sama ikannya gitu ya. Yunus mati nggak di perut lo gitu ya. Nanti kita tanya di sorga ya sama Om Yunus gitu ya. Haleluya. Ternyata badai ini mengoreksi hidupnya Yunus. Dia bertobat di tengah ya badai tersebut. Waktu dia masuk ke perut ikan, puji Tuhan, Yunus bertobat. Karena Yunus bertobat, dia dimuntahkan oleh ikan besar tersebut lewat depan, lewat mulut. Kalau dia nggak bertobat, dia keluarnya lewat belakang. Ya, selesai. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ayo
Coba kita evaluasi diri kita. Waktu kita ngalamin badai, masalah, mungkin ada tata kelola yang harus kita perbaiki dari hidup kita. Oh badainya, badai keuangan, finansial, terjerat, pinjol, terjerat, judol. Nah pasti ada sesuatu yang harus kita bertobat di dalamnya, amin. Ya, badainya adalah badai rumah tangga, oh ternyata kita harus mengelola sikap hidup kita, oh jadi setia, ya nggak tebar pesona gitu ya kemana-mana, udah namanya suami orang, istri orang tapi tetap tebar pesona, jadi masalah nanti, betul ya? Ya ada sesuatu yang harus kita perbaiki, oh masalahnya kesehatan kita, kenapa sakit mulu gitu ya? Oh ternyata kita kurang istirahat, oh dikelola tuh waktunya, ada sesuatu yang harus kita koreksi. Atau bahkan kita harus lebih lagi mendekat sama Tuhan. Atau kita bertobat dari dosa-dosa kita, amin. Amin. Ternyata badai diizinkan sama Tuhan untuk kebaikan kita. Amin. Supaya kita makin benar di hadapan Tuhan. Tapi yang luar biasa ada jenis badai yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kita udah ikut Tuhan, kita udah ikutin kehendak Tuhan. Sama seperti murid-murid Yesus. Ternyata ini adalah badai jenis kedua, yaitu badai yang menyempurnakan hidup kita. Menyempurnakan iman kita, menyempurnakan pengenalan kita akan Tuhan. Waktu kita bertanya sama Tuhan, Tuhan saya kan udah lakukan ini. Yes, udah. Tapi aku mau engkau mengenal aku lebih lagi kata Tuhan. Amin. Gimana kita bisa mengenal Tuhan ya, sebagai Tuhan yang menyembuhkan, Jehovah Rafa, kalau kita nggak pernah sakit. Betul ya? Ya? Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan yang menyediakan segala yang kita butuhkan, kalau nggak ada kebutuhan yang mendesak itu. Kalau nggak ada kebutuhan yang besar itu. Amin. Ya, bagaimana kita bisa mengalami, mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang menerobos, sang penerobos. Kalau kita nggak pernah menemui jalan buntu dalam kehidupan kita, amin. Jadi Tuhan mau, waktu kita ngalamin badai, walaupun kita udah setia ngikut Tuhan, ya Tuhan mau memurnikan iman kita, amin. Tuhan mau kita mengenal Dia lebih lagi. Ya, kita ngalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan. Kita ngalamin bahwa oh ternyata benar Tuhanku adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan atas badai. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya undang untuk tim pujian penyembahan. Baik kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian. Ya.